S2ku itu urban management, manajemen pembangunan kota. Ya. Dan aku trainingku segini nih. Ada training transportasi, ada training masalah pembangunan kota baru, ada pembangunan kota satelit, ada drainase, ada masalah keuangan, ada masalah kelembagaan. Saya pernah punya training. Aminin sertifikasi kami. Ya. Jadi saya nggak ngawur. Jadi saat kemudian kenapa saya menolak jalan tol? Karena saya melihat bahwa warga saya untuk minimal 20 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ini masih sebagian besar bisa naik motor. Ya. Dan ngomong iya. Misalkan kita buka sepeda motor atau bisa masuk, tapi kan bayar. Ya, tol tengah. Kenapa saya nolak itu? Karena kalau enggak, lo kapan sugiye? Kalau dia untuk kerja saja bayar, padahal dia pendapatannya belum mesti. Kalau dia bayar, terus kapan kayanya? Maksudnya kapan sejahteranya dia? Itu harus dihitung gitu. Jadi waktu itu yang pertama, alasan itu, ya itu harus dihitung. Jadi kalau kota ini menjadi mahal, maka kota itu tidak akan menjadi efisien kota itu. Akhirnya kota itu yang bertahan, yang mampu lah yang bertahan. Dampaknya apa? Kota ini rentan sekali terhadap kekacauan. Jadi disuntik sedikit aja jeprit gini, pasti ribut. Karena kesenjangan tadi. Ya. Jadi kesenjangan tadi nanti akan memudahkan orang kota ini gampang terjadi demo, gampang terjadi amarah, amuan, itu ada teorinya semuanya. Teorinya tuh ada, aku bukan ngawur. Aku belajar, aku ingat, aku pernah cerita aku suka main game City. Itu ada di situ. Jadi kenapa kemarin itu dosenku sampai waktu aku di Belanda itu sampai aku ngajarin loh sudah 10 tahun. Nggak ada yang seperti kamu ini. Dia nggak tahu kalau aku suka main Sim City ya. Jadi di situ Sim City itu diuji. Sim City itu. Jadi pernah suatu saat kan ini ada kota, aku membangun. Kota itu di tepi telaga. Terus kota itu tempat wisata. Terus aku kepingin kan kalau di kota di dunia ini tanah kan miliknya pemerintah. Jadi waktunya ini sudah nggak efisien landed houses karena jumlah pertumbuhannya naik. Maka kemudian dibongkar dijadikan vertical housing kayak di Singapura gitu. Apa yang terjadi saat aku mengusulkan sekitaran telaga itu kita bongkar jadikan vertical housing, aku di demo. Yang demo nenek-nenek sama kakek-kakek yang tinggal di situ. Itu ceritanya begitu. Jadi memang semua itu harus dihitung, termasuk tadi menetapkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kedua, Surabaya kalau ini koridor ini dibuat masih utara selatan, padahal aliran sungai kita itu dari barat ke timur, bener kan? Dari barat ke timur, sedikit sekali yang dari utara, dari selatan ke utara, kecil sekali. Itu hanya pinggiran sungai, pinggiran dari Banyu Urip itu ke utara. Tapi yang lain itu dari barat ke timur. Ayo bener nggak? Kita menyelesaikan banjir di wilayah Ketinta. Itu kalau ke timur itu sulit karena berobos rel kereta api.
Ya, kita sulit ingat, teman-teman mungkin ada yang pernah tahu di daerah apa namanya, di daerah-daerahannya IAIN itu, sebelum IAIN itu Wonocolo daerah, kita nggak bisa, sering ditutup sama warga. Akibatnya kita nggak bisa keluar. Saya coba balik itu ke barat, ke Cintang ke barat, dia lari ke Kali Surabaya. Yang terjadi adalah kena jalan tol ini, jalan tol Esiteng ini. Kita kesulitan harus berobos itu buat apa namanya, buat saluran bawah itu. Jadi kenapa saya tidak mau, itu dua alasan. Alasan dua nya adalah kalau ini dibangun maka kita akan sulit aliran-aliran air ini ke itu, pasti ada konstruksi-konstruksi yang akan mempengaruhi hambatan-hambatan tadi. Paham ya? Itu alasan kedua. Jadi alasan pertama itu yang sepeda motor yang untuk kesenjangan itu. Alasan yang ketiga, pernahkah kita belajar tentang arsitek? Ya, saya arsitek itu belajar tentang arsitektur daerah se-Indonesia. Saya belajar tentang Hasta Kosala Kosali di Bali, ada arsitektur tradisional Jawa. Jadi kenapa aku buat alun-alun di situ? Jadi kenapa spesinya begini? Ya dianggap masjid DPR itu masjidnya biasanya ada masjid, di situ juga ada gerejanya, kemudian di sini ada balai kota, di situ ada gedung DPR. Jadi kenapa alun-alunnya seperti itu di tengah? Ya, di tengah meskipun di bawah. Alun-alun zaman saya. Ya. Nah, ngerong. Ngerong. Nah, belajarlah arsitektur Jawa. Arsitektur Jawa itu utara selatan. Aku juga nggak tahu, tapi sebetulnya secara teori angin di kita itu bergeraknya begini. Jadi gini, kenapa kalau bangunan timur barat yang ngadep ke sana atau ke selatan atau ke utara itu lebih dingin? Itu aja arsiteknya, aku belajar itu juga. Nah, salah satu juga itu Hong Sui. Jadi di Hong Sui itu nggak boleh ada bangunan di depannya. Kalau ini kemudian ada tiangnya, itu akan ganggu terhadap kalau dia dagang dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu betul kalau di Jawa pun. Karena kalau ini gimana, terus kan ada keganggu aksesnya. Dilihat dari orang, kadang pohon aja jadi masalah, apalagi konstruksi masif begitu. Ya, jadi apa namanya? Kenapa kemudian aku nolak, jangan sampai ini orang dagang ini kemudian terganggu. Jadi makanya saya usaha itu ke bawah kayak underpass Majen gitu. Nah, seperti itu. Nah, saya tidak ingin ini ada masif gitu. Sudah, kalau yang masif itu sudah diakomodir di perencanaan yang tol ini. Itu perencanaan berikutnya kemudian mengikuti. Tapi kalau yang ini kan nggak bisa, yang tengah kota ini, karena semua sudah masif bangunannya. Jadi itu alasan ketiga. Ya nggak bisa kemudian kota ini hanya untung saja. Saya jelaskan, nggak bisa kota itu untung saja tuh nggak bisa. Ada yang untung, ada yang rugi. Contohnya rugi apa? Pendidikan, tapi kita investasi itu masa depan. Untuk apa kemudian kota itu dibangun kalau kemudian warganya tidak bisa cari uang, warganya tidak bisa bersekolah, warganya kalau sakit bingung. Untuk apa? Pertanyaannya, untuk apa kota itu dibangun? Ya kan? Tidak semua orang apa namanya bisa, taruhlah dia bisa makan, tapi kemudian saat dia sakit dia tidak bisa, belum tentu bisa bayar. Benar nggak? Jadi karena itu kenapa kemudian pendidikan harus gratis, tidak semua harus
Seoul itu kenapa tol tengah kota itu dibongkar? Itu karena setelah itu ternyata di situ banyak orang sakit. Akhirnya begitu tuh dibongkar, dijadikan sungai, suhu udara dingin, orang itu sehat kembali. Seperti itu. Ya. Itu alasannya. Nah, kemudian alasan yang ketiga, kenapa Bu Risma itu banyak tanah-tanah aset Pemkot yang kita siapkan untuk kita saving untuk bagaimana untuk sekolah. Sekarang aku mau bikin sekolah berapa loh masih bisa. Ya, jadi kenapa tanah-tanah kita saving untuk itu? Kenapa enggak kita serahkan? Karena kota ini nanti pasti tumbuhnya mulai ke atas. Sekarang banyak pengembang-pengembang itu yang dirikan bangunan.